Dalam nama Dalam nama Bapa dan Bapa, Putra, Putra, dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang kami alami ini. Mampukan kami menyampaikan segala yang baik untuk saudara-saudari kami pendengar, dan semoga kehadiran kami menjadi berkat bagi sesama kami. Namamu kami muliakan Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang bijak dalam badai berdoa kepada Tuhan, bukan untuk keselamatan dari bahaya, tetapi pembebasan dari rasa takut. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Teresia Ari Sukarni SAG. Dan kali ini tema pembahasan yang akan kita bicarakan bersama adalah menjadi Katolik yang militan. Dan pemirsa terkasih, sore atau siang hari ini telah hadir narasumber kita yang tidak asing lagi, yaitu Bapak C. Mujito. Beliau adalah tokoh agama Katolik sekaligus pengurus FKUB Kota Jambi. Selamat siang Bapak. Selamat siang, salam Apa sehat. kabar? Puji Tuhan, Sehat dan selalu. semangat. Iya, baik Bapak. Hari ini kita membahas tentang menjadi Katolik yang militan. Sesuai dengan tema hari ini sangat identik, sepertinya sering kita dengar. Istilah-istilah ini selalu digunakan di dalam kemiliteran, tentara, polisi, dan segala macam. Nah, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang sehingga tema ini ingin disampaikan, yaitu menjadi Katolik yang militan? Silakan, monggo. Terima kasih. Memang biasanya kata militan pasti hubungannya dengan militansi. Iya. Ada sedikit arah ke sikap militer atau Polri, karena kedisiplinan yang ditanamkan di TNI Polri itu kan nyata jelas. Yeah. Sementara harapan mengapa menjadi orang militan, harapannya agar memang orang Katolik juga mempunyai sikap disiplin, disiplin dalam iman. Nah, disiplin dalam iman itu kan bisa dibukti nyatakan lewat tekun berdoa. Yeah. Tertib berdoa, rajin berdoa, ada satu hari minimal 3 kali, yaitu jam 6 Angelus, jam 12 Angelus, lalu jam 18 Angelus, belum yang jam 3 ada doa kerahiman. Ya, maka betul. ketika kata militan itu diterapkan oleh siapapun, artinya itu tangguh, artinya itu disiplin, tidak gampang menyerah, tidak cengeng, tetapi semangat baca. Itu yang menjadi latar itu yang belakang. menjadi latar belakangnya. Iya, baik. Kemudian maksud dari menjadi Katolik yang militan itu bagaimana? Katolik militan, Katolik artinya umum, siapapun boleh. Militan, yo mari yang mau menjadi orang Katolik, hendaknya menjadi orang Katolik yang tidak cengeng. Iya. Kebentur sedikit saja sudah pasrah. Lalu hujan sedikit gerimis saja mau ke gereja tidak jadi. Mau berdoa hanya karena mendung, aduh takut. Ini kan Katolik yang cengeng. Sementara tuntutannya menjadi orang Katolik militan adalah segala sesuatu bisa diselesaikan. Pasti ada cara. Maka selain semangat yang membaca juga dituntut kreativitas. Oh, musim hujan, selalu siap mantel di motor. Karena punya motor, yang punya mobil, puji Tuhan, hujan atau tidak ada masalah. Maka sebenarnya kata militan ini mau menuntut bahwa keseriusan, kesungguhan, tidak cengeng, tetapi mampu untuk menanggulangi segala macam yang ada demi tujuan yang baik. Nah, jadi orang Katolik yang militan ya orang Katolik yang sungguh-sungguh beriman 100%, tetapi tidak cengeng. Nah, iya, luar biasa. Ya, kemudian sebenarnya bagaimana sih karakter atau ciri-ciri dari Katolik yang militan? Nah, kita bisa melihat orang ini sebenarnya sudah militan atau belum. Nah, kita sering mengatakan seperti itu. Ciri-cirinya bagaimana? Baik, yang pertama pasti gigih. Ya. Yang kedua pantang menyerah, lalu tahan uji, ulet, kerja keras,
Dan paling gampang dilihat adalah ketika orang itu diberi tugas apapun siap melaksanakan. Tidak banyak alasan, nanti Bapak jadi pengurus yo, ketua lingkungan, waduh kami belum layak, kami belum ini, layaknya kapan? Nunggu tua ya kalau hidupnya sampai tua. Kalau masih muda, maaf, Tuhan memanggil, enggak jadi. Maka kata militansi siap sedia ketika diberi tugas bentuknya apapun. Entah itu penting, entah itu dianggap kurang penting, orang yang beriman Katolik militan pasti tidak menolak, siap menerima. Memang setelah menerima kadang ini kelemahan kita, yang sudah bisa ini, besok serai ini lagi, diberi tugas ini lagi, akhirnya numpuk-numpuk kepada seseorang, yang lain itu tadi karena belum militansi. Menolak ini, menolak itu. Nah, maka kami berharap memang setiap orang yang beragama apapun menjadi orang militan terhadap iman yang diimani atau yang dipercayai. Dan apakah orang dapat dikatakan militan ini juga harus melihat usianya dewasa dulu? Atau bisa juga orang muda pun bisa dikatakan sebagai orang yang punya iman Katolik militan? Tidak memandang umur sebenarnya. Bahkan ada orang tua yang gaya kanak-kanak, banyak yang sudah berumur tetapi malah kayak anak-anak. Disuruh ini, jangan saya, orang lain saja. Tetapi ada anak muda yang diserai tanggung jawab ini, siap saya mau melaksanakan. Jadi tidak tergantung usia atau umur, tetapi tergantung hati nurani. Sebenarnya setiap orang yang sudah menjadi Katolik itu kan punya 3 jabatan. Sebagai raja, sebagai nabi, dan satu lagi imam. Nah, ketika menyadari akan tugas ini, mestinya orang Katolik pasti menjadi orang yang militan. Dan akhirnya yang militansi tadi kelihatan sekali, siap sedia diberi tugas dengan tanggung jawab, rendah hati, dan ketika pekerja tuntas, tidak tanggung-tanggung. Inilah orang militan, ciri khasnya itu. Gigih, diberi tugas tuntas sampai selesai, dan tidak banyak alasan. Ya, pokoknya siap. Begitulah ciri-cirinya. Maka tidak tergantung umur sekali lagi, tetapi dari hati terdalam. Dan bisa menciptakan kerjasama yang baik. Pasti, orang yang militansi itu bisa merangkul semua saja, tidak memandang suku, agama, atau latar belakang, pendidikan, tetapi siapapun bisa. Ini kelihatan sekali. Orang yang militan nampak sekali. Tidak hanya sebenarnya umat biasa, para imam pun ada yang militan, ada yang kurang militan. Karena memang ini dari hati ya, dari hati. Imannya oke lah, dalam. Tetapi sikap militannya bagaimana? Betul gitu ya. sekali. Luar biasa. Bapak, setelah kita berbicara tentang karakter atau ciri dari orang Katolik yang militan, bila kita kaitkan dengan bacaan Injil hari ini, dari Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27, itu tentang Yesus menghardik angin dan danau, kemudian danau menjadi tenang. Secara iman apa maksudnya? Pertama, sikap manusia itu memang ada rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, dan was-was. Itu manusiawi. Ketika kita naik mobil, jangan-jangan nanti kecelakaan. Ketika naik kapal, jangan-jangan nanti bocor kapalnya atau ada ombak. Nah, Injil hari ini juga begitu. Para murid yang sudah dekat dengan Yesus, itu ketakutan ketika ada angin ribut, dan angin ribut itu mengenai kapal dia itu. Maka ketakutan kalau nanti dia kecelakaan sampai tenggelam. Baru dia sadar bahwa yang penumpang di antara yang di bawah itu adalah ada Yesus Sang Juru Selamat. Maka ketika dalam kondisi sudah terombang-ambing yang sangat mengkhawatirkan, dia baru sadar, waduh ini bahaya. Maka saya tak datang kepada Yesus yang sedang tidur. Sebenarnya ini Yesus juga mau menguji orang itu, percaya nggak dengan kami. Maka ketika disampaikan, Tuhan, Tuhan, ini terjadi angin ribut ini, kalian tidak percaya dengan aku.
Lalu Yesus bangun, mengacungkan tangan, tiba-tiba angin ribut berhenti, danau pun tenang. Iya. Nah, ini mau menandakan bahwa murid pun masih harus mengandalkan Tuhan. Iya, baik, sungguh menarik. Kita akan lanjutkan Bapak narasumber dan juga para pemirsa terkasih dalam Kristus. Mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada siang hari ini. Bapak, sungguh menarik, masih berkaitan dengan sumber kitab suci hari ini, betul. Yaitu dari Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Monggo Bapak dapat menjelaskan kembali sebenarnya apa maksudnya Tuhan Yesus kok harus menghardik angin dan danau sehingga membuat angin dan danau itu menjadi tenang. Iya, silakan monggo. Baik. Jadi manusia itu ada rasa khawatir, ada rasa takut, itu adalah sekali lagi manusiawi sekali. Siapa yang tidak pernah khawatir dan tidak takut? Apalagi naik kapal didatangi atau terjadi angin ribut, gelombang yang besar, siapa tidak takut? Nah, tetapi ketika manusia itu dalam tim, di sini para murid pasti tidak hanya sendiri, betul. Para murid itu artinya tim, saling mengingatkan. Kita kondisi sudah sangat gawat ini. Apakah kita mau diem saja? Ada yang memberanikan diri, disuruh, bilang aja sama Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya bahwa manusia harus tetap mengandalkan Tuhan. Dan ketika manusia mengandalkan Tuhan, semuanya aman. Begitu juga dalam tim. Contoh kemarin di GA ada jambore remaka yang kurang lebih 500. Si Jambu. Nah, jadi jambore remaka distrik Si Jambu. Singkot Jambi Bungo. Betul. Lalu ada rambutan. Simpang rambutan. Tebang rambutan itu Tebu, Bangko, Simpang rambutan. Disingkat Tebang rambutan. Pesertanya kurang lebih 500, dananya sekian banyak. Semula ya kami sebagai manusia, saya ditunjuk sebagai koordinator dana. Dari mana duit 300 juta? Teresia habis mengadakan kegiatan yang cukup besar. Tapi dengan tim yang bagus, baik yang di Teresia pembangunan gereja, kami yang Jambore Remaka, karena timnya itu kompak, bagus, dan sekali lagi yang diandalkan Tuhan, semua dapat diselesaikan dengan baik. Dana tercukupi, pelaksanaannya berjalan lancar, pemerintah datang, baik dari provinsi maupun dari kota. Ini menunjukkan sinergitas yang baik, kerja tim yang baik, tetapi sekali lagi bukan sekedar tim itu yang bekerja, tapi semua tim mengandalkan Tuhan. Mohon petunjuk, mohon arahan lewat doa supaya Tuhan tetap menyertainya. Begitu juga WKRI yang baru saja merayakan 1 abad. 100 tahun berdirinya WKRI dengan tema adalah lahir kembali dan menjadi berarti. Ini mau mengatakan bahwa WKRI yang sudah berumur 1 abad, berarti sebelum Indonesia merdeka, ini harus mengepakkan sayapnya untuk berperan di dalam pemerintahan, di dalam masyarakat, bukan di lingkungan gereja saja. Maka sekali lagi ketika tim ini bisa bersama-sama menerima masukan dengan rendah hati, dengan terbuka, dan yang diandalkan Tuhan, akhirnya semuanya dapat dilalui dengan baik. Artinya betul, artinya bahwa bacaan hari ini itu sangat berkaitan dengan Katolik yang militan. Sangat betul. Bahkan kemarin Hari Bayangkara 1 Juli, saya diundang baik waktu Zoom dengan Pak Kapolri di Kapolda, lalu tanggal 1-nya jam 8 kami upacara, dilanjutkan jam 9 syukuran, ada Ketua MUI, Ketua PWNU, dan lain sebagainya. Sungguh kami merasakan saya diterima, ada yang menyebut itu Haji Mujito. Nah, saking kompaknya, saking ininya. Nah, maka menjadi militan sesuai bacaan hari ini,
kita memang tidak usah ragu jadi orang Katolik. Di Provinsi Jambi yang kita cintai ini sangat heterogen, yang penting bisa menempatkan diri. Kita rendah hati, tetapi juga harus menunjukkan jati diri. Iya, begitu, baik. ya, Terima ya. kasih. Kemudian sebagai umat Katolik, Baik. bagaimana kita harus bersikap dewasa secara iman bila kita akan disebut menjadi Katolik yang militan di tengah masyarakat? Sebenarnya gampang sekali. Karena memang kita hidup di masyarakat yang sangat heterogen. Baik dari suku, baik dari agama. Karena kan agama yang diakui saja ada 6. Bisa jadi di lingkungan masyarakat kita umumnya 3 atau 4. Mayoritas saudara kita Muslim, lalu Kristen Protestan, lalu kita Katolik, lalu di situ ada Buddha. Sebagian Buddha, sebagian Hindu. Kalau yang Hindu memang sedikit, tapi Konghucu juga sudah mulai banyak. Nah, maka ketika kita hadir di masyarakat, ya sudah, ketika gotong royong bersama-sama gotong royong. Ketika makan bersama, makan bersama. Sebelum makan pasti ada doa. Ya doa menurut keyakinan masing-masing. Itu sangat enak sekali. Yang penting kita hadir, kita ikut terlibat, dan kata kunci sesungguhnya, jangan apa yang kita dapat dari masyarakat, tapi apa yang bisa kita sumbangsikan kepada masyarakat. Bentuknya mungkin kecil, mungkin dalam rapat usul supaya lebih aman, untuk ronda kalau kita giliran kan yang kerja capek ngantuk. Ya udah iuran partisipasi, mau 75.000, mau 50, mau apa, sesuai kemampuan. Ketika ide-ide yang sederhana itu juga berpartisipasi, itulah bentuk militan di masyarakat, apapun agamanya. Dan itu kami rasakan sungguh, ya. Kami di RT kami itu dijadikan katanya, ya penasihat sekaligus kalau ada yang Katolik ini itu Pak Mujito lah. Ini kan tanda kita diterima. Mengapa kok diterima? Ya punya militan tadi. Begitu. Yang lain juga begitu, banyak tokoh-tokoh. Ada kepedulian. Kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Baik. Iya, luar biasa. Iya. Nah, sebelum masuk kepada pesan-pesan iman, sedikit sebagai tokoh agama Katolik atau sebagai pengurus FKUB tentunya. Katekis ya. Untuk apalagi juga sebagai pengurus pendidikan. Betul, ya. Apa yang Bapak dapat terapkan untuk di dunia pendidikan dalam kaitannya dengan kekatolikan yang militansi ini? Baik. Terlebih mungkin untuk para guru atau para siswa. Ya. Yang pertama, saya barusan rapat tadi dari jam 8, membuka rapat di SMP Safirus 1, 1 jam, lalu 1,5 jam di SMA Safirus 1, lalu saya pindah ke Telane, SMP, SMA, Safirus 2. Saya hanya pesan kepada Bapak, Ibu guru dan karyawan. Tolong jadilah guru yang menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi contoh. Tidak susah. Apa yang Bapak, Ibu katakan, jalankan dengan dasar satu. Kita mencintai pekerjaan, bekerja dengan rendah hati, tetapi juga selalu berinovasi tiada henti, sekaligus ketika kerja itu tuntas. Cintailah pekerjaan sesuai dengan tugas kita masing-masing. Karena ketika kita bekerja tidak mencintai pekerjaan, itu menjadi menderita, menjadi penyakit. Tetapi ketika kita mencintai pekerjaan, seberat apapun menjadi ringan. Karena ya sudah, kita cinta sama pekerjaan itu. Maka saya terapkan kepada guru, jangan pernah guru nyuruh disiplin, tetapi Pak Guru tidak disiplin. Jangan menyuruh anak untuk tertib ketika Bapak belum tertib. Lakukan saja kedisiplinan, ketertiban, rendah hati, dan semangat bekerja, murid pasti akan nyontoh. Maka yang terpenting adalah teladan. Begitu juga sebagai orang tua di rumah, nyuruh anaknya doa malam sebelum tidur, setelah bangun tidur, tapi kita tidak memberi contoh, ya tidak berlaku. Tetapi tanpa menyuruh, kita melakukan, yakinlah, tidak usah nyuruh pun dia akan mengikuti. Tuturi Handayani. Iya, luar biasa Bapak dan juga para pemirsa terkasih dalam Kristus. Mari kita saksikan pariwara berikut ini.
pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada sore hari ini. Baik, Bapak melanjutkan bahwa Bapak sebagai tenaga pendidik di dalamnya itu juga mendampingi para guru, mungkin juga orang tua, ada kerjasama, bahkan para siswa. Nah, kembali kepada tema kita menjadi Katolik yang militan. Terlebih sekolah Xaverius itu berciri khas kekatolikannya. Kita menjadi tenaga adalah tenaga-tenaga yang berasal dari keimanannya secara Katolik. Nah, bagaimana di dalam penerapannya sebagai pesan-pesan iman kaitannya dengan menjadi Katolik yang militan? Silakan. Baik, yang pertama, Yayasan Xaverius adalah yayasan milik Keuskupan Agung Palembang. Yang di Jambi ini ada TK SD Xaverius 2 di Jolotung, SMP SMA Xaverius 1 di Palmerah, SMP SMA Xaverius 2 di Telane, lalu TK, SD, SMP di Kuala Tungkal, dan baru merintis membuka tahun kemarin TK, SD Xaverius Simpang Rambutan. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Nah, maka di dalam rangka untuk membentuk Katolik yang militan, berawal dari para guru, kami minta sungguh menjadi teladan, menjadi contoh nyata kepada murid-muridnya. Maka selain ada yang namanya misa rutin Jumat pertama, hari-hari besar agama selalu diperingati, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan seperti rekoleksi. Lalu selain itu kegiatan APP, lalu kegiatan Advent. Kesemuanya itu dilakukan di sekolah yang hanya berapa jam, untuk supaya nanti di rumah anak itu juga menjadi pembiasaan-pembiasaan yang baik menurut ajaran Gereja Katolik. Maka selain ada 10 perintah Allah, 5 perintah gereja yang diterangkan, yang dijelaskan di sekolah, di rumah pun hendaknya itu dilakukan. Maka yang di rumah tidak hanya cukup misa seminggu sekali, ada misa harian, lalu di rumah ada renungan-renungan, ada bacaan-bacaan. Kesemuanya itu tujuannya agar sungguh menjadi orang beriman Katolik yang militan. Nah, Pak Guru, Bu Guru, karyawan-karyawati, sekali lagi kami harapkan untuk menjadi contoh yang nyata dalam kehidupan keseharian. Sehingga anak-anak nanti juga akan terbentuk menjadi anak yang Katolik bermilitan. Maka saya pesan kepada seluruh umat, karena kenyataannya orang Katolik juga tidak banyak, tidak semua, bukan tidak banyak, menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik. Alasannya yang sekolah gratis dan lain sebagainya. Kami berpesan, sesuai janji perkawinan, didiklah anak secara Katolik yang benar. Tidak hanya seminggu sekali ke gereja, tidak hanya persiapan ketika mau dibaptis, atau mau terima komuni, atau mau menerima sakramen perkawinan, tapi rutinitas ajarilah, jelaskan, terangkan tokoh-tokoh dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Maka orang tua juga mesti mau membaca kitab suci. Jangan kitab suci ditaruh sampai berdebu, setahun sekali baru dibuka. Ini tidak benar. Jadilah orang Katolik yang militan dengan cara-cara hidup yang benar. Luar biasa dan sungguh sangat menarik, pemirsa terkasih dalam Kristus. Menjadi Katolik yang militan itu memiliki keberanian untuk menjadi saksi Kristus, salah satu di dalamnya. Dan menjadi Katolik yang militan itu juga siap dipanggil menjadi orang Katolik, yaitu dengan siap diutus, setia dengan baptisan, penuh kasih, berani menjadi garam dan terang dunia. Akhir kata, saya Teresia Ari Sukarni beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, selamat sore.